Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai teori modern perdagangan internasional. Saya Cynthia Febrianti dengan NIM 340222049 dari kelas manajemen reguler L. Saya Meisa Pudrestari dengan NIM 340222045 dari kelas manajemen reguler L. Saya Pupu Halimatul Fuada dengan NIM 34022200126 dari kelas manajemen reguler L. Selamat menyaksikan. Teori HO, teori perdagangan internasional modern, dimulai ketika ekonomis Swedia yaitu Elie Hoxha dan Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori klasik, comparative advance, menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productive of labor faktor produk yang secara eksplisit. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Teori HO merupakan penyempurnaan dari teori perdagangan internasional sebelumnya. Selain itu, sudah dilakukan pengenduran atau pengurangan asumsi namun masih belum sempurna. Berikut ini akan dikemukakan kajian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan di atas. 1. Berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut, sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. 2. Fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. 3. Teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif, statik atau separatif, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua bersamaan variabel dalam perekonomian adalah statistik tidak berubah atau diasumsikan ekogeneos atau perubahan ditemukan di luar model. Padahal fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahan terjadi di dalam model endogeneous. Kondisi menyebabkan aplikasi teori HO menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dengan negara yang kapital, di mana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO. Teori paradok Leontief. Dalam salah satu pengujian teori proporsi faktor yang paling banyak dibahas, Leontief berusaha mengungkap struktur proporsi faktor relatif dari partisipasi AS dalam perdagangan internasional. Diperkirakan suatu negara akan cenderung mengekspor komoditas yang menggunakan faktor produksi melimpah secara insentif dan mengimpor komoditas yang menggunakan faktor langka secara insentif. Dengan persetujuan bersama, Amerika Serikat adalah salah satunya negara yang memiliki modal paling melimpah.
Oleh karena itu, Amerika Serikat diperkirakan akan mengekspor barang-barang padat modal dan mengimpor barang-barang padat karya. Kesimpulannya adalah bahwa nilai ekspor Amerika Serikat mencerminkan lebih sedikit modal dan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan yang diperlukan untuk meningkatkan output dalam negeri guna menyediakan jumlah impor kompetitif yang setara. Sebaliknya, industri Teorema Stolper-Samuelson adalah teorema dasar dalam teori perdagangan Hesser-Ohlin. Ini menggambarkan hubungan antara harga output relatif dan ketidakseimbangan faktor relatif, khususnya upah real dan pengembalian real terhadap modal. Teorema tersebut menyatakan bahwa di bawah asumsi ekonomi tertentu, pengembalian konstan ke skala, persaingan sempurna, kesetaraan jumlah faktor dengan jumlah produk. Kenaikan harga relatif suatu barang akan menyebabkan peningkatan pengembalian real ke faktor yang paling intensif digunakan dalam produksi barang dan sebaliknya, penurunan pengembalian nyata ke faktor lain. Sejarah teori Stolper-Samuelson. Model ini diturunkan pada tahun 1941 dari kerangka model Hesser-Ohlin oleh Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson, tetapi kemudian diturunkan dalam model yang tidak terlalu dibatasi. Sebagai istilah ini diterapkan pada semua kasus di mana dampaknya terlihat. Ronald W. Jones dan Josh Heinzman menunjukkan bahwa dalam kondisi yang sangat umum, pengembalian faktor berubah seiring dengan harga output seperti yang diprediksi oleh teorema. Jika mempertimbangkan perubahan keuntungan real akibat meningkatnya perdagangan internasional, temuan teorema yang kuat adalah bahwa keuntungan dari faktor kelangkaan akan turun. Ceteris paribus. Akibat wajar tambahan yang kuat dari teorema ini adalah adanya kompensasi terhadap faktor kelangkaan yang akan mengatasi dampak ini dan membuat peningkatan perdagangan Pareto menjadi optimal. Model Hesser-Ohlin yang asli adalah model dua faktor dengan pasar tenaga kerja yang ditentukan oleh satu nomor. Oleh karena itu, versi awal dari teorema ini tidak dapat membuat prediksi mengenai dampaknya terhadap angkatan kerja, tidak terampil di negara berpendapatan tinggi di bawah liberalisasi perdagangan. Namun model yang lebih canggih dengan beberapa kelas produktivitas pekerja telah terbukti menghasilkan efek Stolper-Samuelson dalam setiap kelas tenaga kerja. Pekerja tidak terampil yang memproduksi barang-barang yang diperdagangkan di negara berketerampilan tinggi akan mengalami nasib yang lebih buruk seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional, karena relatif bagi pasar dunia dalam hal barang mereka hasilkan. Pekerja tidak terampil di lini produksi dunia pertama merupakan faktor produksi yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan modal. Teorema Stolper-Samuelson terkait erat dengan teorema pemerataan harga faktor yang menyatakan bahwa terlepas dari mobilitas faktor internasional, harga faktor akan cenderung seimbang di negara-negara yang tidak berbeda dalam teknologi. Kritik Stolper-Samuelson, validitas model Hesser-Ohlin telah dipertanyakan sejak paradoks leonatif klasik. Memang benar, Veenstra menyebut model Hesser-Ohlin sangat tidak memadai sebagai penjelasan atas pola perdagangan historis dan modern. Mengenai teorema Stolper-Samuelson sendiri, Davis dan Misa baru-baru ini menyatakan sudah waktunya untuk menyatakan Stolper-Samuelson mati. Mereka berpendapat bahwa teorema Stolper-Samuelson mati karena setelah liberalisasi perdagangan di beberapa negara berkembang khususnya di Amerika Latin. Ketimpangan upah meningkat dan dengan asumsi bahwa negara-negara tersebut memiliki banyak tenaga kerja. Maka teori Stolper-Samuelson memperkirakan bahwa ketimpangan upah seharusnya menurun. Selain tren penurunan ketimpangan upah di Amerika Latin yang terjadi setelah liberalisasi perdagangan dalam jangka panjang, pandangan alternatifnya adalah mengakui bahwa secara teknis teorema Stolper-Samuelson memprediksi hubungan antara harga output dan upah relatif.